APBN surplus, kok harga naik? Orang kaya boleh nggak beli Pertalite? Nggak ada larangan. Maka tidak bisa dikatakan itu salah. Siapapun nanti yang pengen kontestasi politik, mesti memikirkan hal seperti ini. Nggak mudah ngurus republik ini. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi dengan saya di Talks, edisi Pojok Energi. Persoalan penyelesaian harga BBM tidak selesai seminggu setelah penyelesaian harganya, tetapi isunya masih bergulir seperti juga penyaluran BSU oleh pemerintah. Kalau di episode sebelumnya kita sudah mendengar perspektif dari pengamat kebijakan publik, hari ini kita akan mendengar perspektif dari regulator. Terima kasih untuk Pak Isnus Prastowo, staf sus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis sudah memberikan kami ruang dan waktu. Terima kasih juga Mas David, sama-sama senang bisa sharing ya pada hari ini ya. Ini biar kelihatan sesama masih muda atau menyesuaikan umur, saya manggil Mas Pras. Iya. Dan kalau mungkin beberapa sobat bisnis selain melihat Mas Pras mengamati statement beliau melalui sosial media, Twitter gitu ya. Mas Pras lantang sekali nih untuk mungkin tidak adu argumen tetapi meluruskan mungkin ya, sepertinya seperti itu ya. Itu ada admin khusus atau langsung dari jempol? Enggak, itu saya kerjakan sendiri Mas David. Jadi prinsip saya begini, sepanjang pemerintah benar dari sisi motivasi, maksud, tujuan, kita punya keyakinan, data informasi yang tepat, ya kita harus edukasi ke publik, kita harus luruskan ke publik. Jadi agar tidak ada pemahaman yang keliru, maka saya lakukan sendiri, tentu dibantu oleh instansi terkait di kami untuk minta data informasi, tapi kami lakukan sendiri, tanggung jawab saya sendiri demi literasi, edukasi pada publik, tidak lebih. Jadi kadang-kadang juga saya salah dalam menyampaikan angle ya, tapi kesalahan itu ya manusiawi sebagai bagian dari diskursus. Tapi intinya emang saya ingin meluruskan dan mendapatkan feedback dari publik, karena itulah era kita sekarang, era di medsos gitu ya. Dan pada hari Sabtu itu menjadi pengalaman yang paling menarik atau seperti apa Mas? Dari sepanjang karirnya di staf sus nih. Karena kan beberapa dinamika pandemi juga dinamika Kementerian Keuangan kan besar juga. Tetapi saya pikir kesibukan waktu penyelesaian harga ini paling menyita energi kayaknya nih. Iya, memang ini kebijakan yang dilematis, harus diambil pemerintah. Tetapi karena saya mengikuti dari dekat bagaimana pemerintah bergumul dengan kebijakan ini, saya bisa memahami, menangkap, dan membantu mengartikulasikan ke publik. Barangkali yang saya tangkap tidak sepenuhnya tepat, tapi itu mewakili gambaran yang terjadi di internal pemerintah. Itu yang publik mesti tahu. Jadi tidak ada pemerintah yang ingin rakyatnya sengsara, itu prinsip. Tetapi seringkali kita dapat kebijakan yang memang tidak ideal, bukan first best policy, bukan the best policy, karena berbagai variabel. Ini juga sama. Kalau kita ingat, asumsi APBN kita di awal tahun memang optimistik. Saya rasa semua negara juga optimistik. Tetapi ternyata ada perang, ada kebijakan moneter di Amerika yang lebih ketat. Gitu. Nah ini jadi variabel-variabel yang dinamis. Dan kemarin di Sabtu itu 3 September ya kalau tidak salah, ada pengumuman. Saya rasa ini tonggak penting karena presiden, pemerintah punya keberanian pada akhirnya mengambil kebijakan pada waktu yang tepat. Mumpung ekonomi kita sedang pada arah yang bagus, semua indikator juga menunjukkan kita stabil, maka kita ambil, termasuk kita sedang deflasi ya, di tengah inflasi kita deflasi, kita ambil kebijakan itu. Kalau saya mengambil frame begini, satu, betul yang telah kita diskusikan, subsidi tidak tepat sasaran, itu satu hal. Tapi yang kedua, saya mengambil agak jauh. Kalau memang ini kebijakan yang baik dan dibutuhkan untuk kesinambungan fiskal,
kemungkinan besar pemerintahan mendatang siapapun itu akan sulit mengambil kebijakan sekrusial ini karena tidak populer. Maka ini penting meletakkan fondasi kebijakan bagi pemerintahan ke depan siapapun itu agar tidak terlalu berat bebannya, agar lebih ringan. Dalam konteks itu saya rasa kebijakan ini menjadi kebijakan yang mesti dipahami, diletakkan dalam konteks yang lebih luas. Begitu saya rasa, Mas David. Iya. Ya kalau bicara harga BBM umum kita tidak terlalu risau karena memang mekanisme pasar, ada perhitungan formula. Meskipun untuk harga dari Pertamina pemerintah SDM masih ikut masuk di situ. Nah, mungkin saya mau masuk pertanyaan pertama ini. Ini bicara soal angka. Ini tidak ngomong detail, tapi publik mungkin sudah sedang teredukasi. Awalnya kan 190-an, 200-an ya. 200-an subsidi energi itu sudah termasuk listrik dan LPG ya Mas ya. Lalu menjadi 500. Ya. Lalu kemarin beberapa kali Pak Suhasil terakhir statement hingga akhir tahun nambah 190-an gitu. Mungkin kita jelaskan dulu nih. Angka 200 jadi 500 itu apa saja? Apakah karena kan ada informasi bahwa membayar juga yang tahun lalu ya? Ya. Jadi emang ini basic ya. Saya juga belajar di sini, saya jadi ngerti saya. Karena bias ini. Iya, bias sekali. Jadi supaya publik juga ngerti, saya juga ikut belajar. Jadi kira-kira begini. Pemerintah kan berkomitmen memberikan subsidi untuk energi ini pada rakyat. Listrik, LPG atau gas, dan BBM. Itu 3 yang diberi subsidi. Nah, pertama kita luruskan dulu nih. Orang meributkan ini, subsidi atau kompensasi. Esensinya sama. Ada harga yang ditanggung oleh pemerintah. Bedanya subsidi itu kan ditentukan di depan. Misalnya harga jual 15.000, saya beri subsidi 5.000. Artinya dijualnya kan 10.000. Hari depan dijual 10.000 karena yang 5.000 ditanggung oleh pemerintah. Kalau kompensasi sama-sama 15.000, dijual 10.000. Yang 5.000 ditanggungnya di belakang. Yes. Dijual 10.000, nanti saya minta penggantian ke pemerintah atas 5.000 yang saya talangi tadi. Jadi sama, tidak perlu diperdebatkan. Ini istilah teknis saja untuk membedakan mana yang dibayar di awal, mana yang di belakang. Maaf saya potong sedikit. Ya. Tetapi yang kompensasi kan ada disebut dengan mempertimbangkan keuangan negara, Mas. Iya. Jadi kompensasi itu memang penugasan. Ya. Artinya gini, ada di undang-undang diatur BUMN itu dapat menjalankan penugasan untuk hal strategik dan diberi kompensasi. Nah, kompensasi itu lebih fleksibel dibanding subsidi. Kalau subsidi kan tentukan di awal nih, 15.000 saya subsidi 5.000. Berapapun harganya, variabel itu yang disubsidi. Nah, kalau kompensasi akan menyesuaikan. Kalau pemerintah tidak kuat, bisa dikurangi kompensasinya dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud tadi sebenarnya. Nah, itu sudah clear di situ ya. Nah, lalu dari awal kita membuat asumsi yang cukup optimis karena pemulihan ekonomi berjalan dengan cukup baik. Asumsi kita waktu itu katakanlah nilai tukar rupiah 14.000 berapa waktu itu ya awal-awal 400 mungkin ya atau 250 nanti kita cek lagi. Tapi kira-kira begitu di awal. Harga ICP Indonesia crude price-nya itu 63 US dollar per barel. Ada perang ternyata Mas. Naik. Ternyata harga sudah di atas 100. Nah, di situ kan kita sudah menanggung sebenarnya. Akhirnya di bulan Mei kemarin kita rapat dengan Banggar DPR lalu mendapat persetujuan untuk menyesuaikan. Kenapa? Kalau tidak subsidinya tidak memenuhi lagi, harus dilepas. Kalau dilepas rakyat harus menanggung beban. Maaf, itu bulan April atau Mei kalau nggak salah. Mei itu rapat dengan Banggar. Mei rapat dengan Banggar dan disepakati bersama dengan Banggar. Jadi bergeser. Ternyata rupiah memang terdepresiasi ya, menjadi sekitar 14.700-an. Lalu ICP 63 menjadi sekitar 100, waktu diputuskan sekitar 100 US dollar per barel. Termasuk kuota ternyata. Belakangan kita tahu. Nah, sampai Mei itu kita masih bicara rupiah dan ICP. Kuota itu belakangan.
setelah bulan Juli kita tahu ada realisasi. Loh, kalau kuota kita untuk solar hanya 15 juta kiloliter, lalu untuk Pertalite itu hanya 23 juta kiloliter, Oktober habis ini. Kalau Oktober habis, berarti yang November Desember harga pasar. Itu forecast Mei ya? Berarti? Bukan, itu sudah Juli. Sudah Juli, oke, siap. Relasi Juli kan dinamis sekali kan. Dinamis, Mei kita oke. belum ada forecast seperti itu. Juli angka bergerak lagi, Oktober akan habis. Itulah kita anggap sebagai dilema kebijakan yang harus disesuaikan tadi. Nah, pergerakan ini Mas David yang harus dipahami bersama sebagai dinamika, maka itulah kita mengambil kebijakan 3 September itu menyesuaikan harga BBM untuk mengcover 3 aspek tadi. Harga ICP yang masih volatile, lalu nilai tukar rupiah, dan kuota. Yang lalu kita tambah solar dari 15 ke 17 juta kiloliter, Pertalite dari 23 ke 29 juta kiloliter. Oke. Berarti 502 itu full untuk akomodasi tahun ini ya Mas ya. Tidak ada yang pembayaran tahun lalu ya. Yang sisa pembayaran 100 apa? Ada ya. Itu sudah termasuk. Jadi gini, kompensasi itu kan dibayarkannya per semester atau per tahun. Oke. Katakanlah per semester, semester 1 dibayar tahun berjalan. Setelah BPK. Iya, semester 2 pasti nyebrang tahun. Oke. Nah, otomatis kita bayar tahun lalu. Kenapa? Karena setelah audit baru bisa dibayar. Sama juga tahun depan kita akan menanggung yang 2022. Selalu ada carry over seperti itu. Jadi ini hal yang umum. Nah, 502T itu yang disediakan sampai akhir tahun. Saat ini masih tetap disediakan 502T itu. Maka kemarin ada pertanyaan begini, olok-olok begini ya, APBN surplus kok harga naik? Nah, APBN surplus, penerimaan negara naik dari BBM itu semua sudah diberikan untuk 502 triliun tadi. Lalu ketika ada potensi tadi yang dibilang Mas David tadi, dari 502 ke 700 triliun, dari mana kita mau nanggung ini? Karena penerimaan negara sudah diproyeksikan sampai akhir tahun. Akan nambah sekitar 400T, semua kita taruh untuk subsidi energi ini. Setengahnya itu ya. Iya. Hampir setengahnya. Jadi yang sisanya tadi 195T itu mau dari mana? Itu yang jadi pertanyaan kita sebenarnya kan. Kalau bicara 195 itu basisnya ICP berapa Mas? 195 itu basisnya tadi kita tidak menaikkan harga. Tetap dengan ICP 100. Lalu nilai tukar kita 14.400 ya. Sampai dengan Desember. Itu akan nambah segitu. Nah, subsidi. Ini saya sedikit otokritik karena bahasa di teknis tidak nilai dolar, tapi volume. Sementara bahasa di Kemenku kita mengerti di publik adalah dolarnya, maksudnya rupiahnya. Jadi, nah ini kan berarti kalau tahun depan aja sudah diketok dengan harga yang sepertinya relevan seperti tahun lalu tuh yang tingkat Kementerian Komisi 7 ya. Nah, untuk karena masih komunikasinya juga masih bimbang nih. Ada wacana pembatasan, hal-hal semacam demikian. Meskipun itu secara teknis, tetapi dari sisi fiskal Kemenku pasti udah punya strategi. Nah, ini bagaimana supaya publik itu memahami seperti Mas Pras bilang tadi, dan dinamikanya kan cepet banget ini. Kita nggak tahu kapan turun, kapan steady gitu harga minyak gitu. Nah, itu gimana Mas? Maka kita membuat simulasi dan asumsi-asumsi. Nah, tadi saya ingin menjelaskan sedikit kenapa kuota bengkak. Ada kabar baik, kabar buruk. Kabar baiknya, pemulihan ekonomi kita on track. Dulu asumsi konsumsi 23 juta kiloliter itu proyeksi dari realisasi 2021. Ternyata ekonomi kita pulih lebih cepat, lebih kuat. Tahun ini ada mudik dan lain-lain, sehingga konsumsi terhadap BBM meningkat. Nah, kabar buruknya ya tadi, subsidi akan bengkak. Nah, ini yang mau kita address kepada publik. Nah, tadi pertanyaannya, lalu bagaimana
kita menghitung. Kita menggunakan asumsi. Kita asumsikan, Mas David, ICP dari 97, 99, 105 dolar per barel. Supaya kita bisa mensimulasikan dengan tepat. Rata-rata 3 bulan terakhir itu ya berarti? Ya, nah itu yang kita pakai sebagai basis untuk menghitung resiko sampai sekitar 3 bulan ke depan atau sampai akhir Desember. Termasuk tahun depan. Nah dari situ kita proyeksikan kalau moderat 97 US dollar per barel, kita akan nanggung berapa tanpa kenaikan. Itu range-nya masih antara 137 sampai 195 triliun kenaikan subsidinya. Nah, dengan intervensi penyesuaian harga, kita bisa menghemat range antara 105 sampai 137 triliun. Atau kalau paling moderat, kita pun masih harus nambah subsidi 89 triliun dari 502 tadi. Jadi ini supaya publik juga memahami. 502T tidak dikurangi, tetap disediakan sampai akhir tahun, bahkan dengan penambahan kuota tadi akan nambah lagi 89 triliun. Ini yang menjadi dilema kebijakan kita. Mau dikasih semua 195T, kalau untuk rakyat ya bisa saja kita kasih. Dicarikan sumber-sumbernya, efisiensi macam-macam. Tapi kita bakar duit, Mas David. Apa nggak sayang? Mendingan itu kita realokasi untuk belanja yang lebih bermanfaat dan kita burden sharing. Yang mampu, yang nanggung sedikit lah. Yang tidak mampu, kita kompensasi dengan BLT BBM. Nah, melihat perbaikan ekonomi, konsumsinya meningkat gitu, dan tahun depan tentunya juga sudah ada hitung-hitungan lagi. Bisa jadi subsidinya seperti apa gitu kan jadi pertanyaan. Tapi kita masih melihat. Nah, ini saya mau masuk pertanyaan kedua ini yang bicara soal 700 triliun kalau ditotal dengan 100 ini kan angka yang rekor ya sepertinya ya. Apalagi kalau narasi dari Bu Ani bisa bangun ini, bisa bangun ini, bisa bangun ini. Nah, ini saya mau pakai bahasa politiknya dulu nih. Kan kita jadi dilema sebenarnya sebagai Kemenq. Menganggarkan tapi sebenarnya uang ini bisa bikin berapa ribu puskesmas sekian itu. Nah, saya melihat dinamika harga BBM, Kemenq punya narasi yang lebih deras ketimbang Kementerian Teknis gitu. Nah, ini edukasinya dan tidak sebentar kalau kita bicara narasinya Pak Jokowi tahun lalu tuh. Sampai kapan kita kuat segala macam. Ini kita mau ngomong dapur. Tadi karena Mas Pras sudah ngomong asumsi itu. Situasi hari ini itu di luar perkiraan kita, Mas. Karena situasi global ya ini. Iya, betul. Atau seperti apa, Mas? Iya. Jadi tadi saya sampaikan. Sampai akhir 2021 kita masih optimistik. Tapi ibaratnya kembang apinya belum padam. Ya, tahun baru 2022 itu. Kita masih dengar suara petasan. Tiba-tiba ada perang gitu kan. Yang mengubah semua skenario fiskal termasuk Indonesia. Itu dampaknya tidak main-main ternyata. Karena kalau kita lihat tadi harga minyak melonjak sangat signifikan. Pasokan global nggak hanya minyak, supply chain juga terpengaruh, terutama terkait energi ini. Lalu bahan baku seperti gandum dan lain-lain. Kalau ada kebijakan moneter Amerika yang melakukan pengetatan. Sehingga ada pelemahan mata uang di negara-negara berkembang. Ini menjadi background. Nah, ini pula yang lalu menjadi bagian dari momentum. Oh, saatnya kita memikirkan ulang. Apa yang dulu sudah kita angan-angankan sebelum pandemi atau awal pandemi, kita masih komit pada roadmap. Subsidi yang tidak tepat sasaran harus kita ubah. Subsidi dari barang ke orang. Karena tadi fakta subsidi barang yang menikmati salah sasaran. Yang kaya pun mengonsumsi. Orang kaya itu bayar pajak. Yang pajak kan dipakai untuk menyubsidi. Yang tidak mampu kan mestinya begitu. Tapi ternyata salah sasaran. Maka subsidi harus pada orang. Ada pandemi, Mas. Semua terdampak. Kaya miskin terdampak.
yang pelaku usaha juga terdampak, masyarakat miskin terdampak. Maka kita tunda kebijakan itu, kita arahkan untuk perlindungan sosial yang lebih kuat melalui bansos pada waktu itu kan. Lalu kita melihat DTKS kita, data terpadu kesejahteraan sosial. Ternyata subsidi ke orang itu punya asumsi, yaitu data yang akurat terkait dengan siapa yang berhak menerima. Nah, kita belajar banyak dari pandemi ini. Ternyata kan ada juga yang tidak tepat sasaran dan lain-lain. Itu terus diperbaiki. 2 tahun ini Kemensos berproses dengan Pemda-Pemda memperbaiki database tadi. Nah, kita makin percaya diri. Oh, bisa kita. Nah, sekarang momentum yang baik untuk mengedukasi publik. Tentu dengan memberikan gambaran-gambaran. Ilustrasi-ilustrasi yang ekstrem tadi kan untuk memberikan gambaran pada kita. Saya menikmati subsidi, bakar duit sebenarnya, padahal ada alternatif lain, mau transportasi publik, mau energi yang lebih ramah lingkungan dan lain-lain, atau tadi uang ini bisa dipakai untuk infrastruktur yang mendukung kita, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya untuk mengajak kita semua berimajinasi, Mas David. Jadi pemerintah lebih mengajak berimajinasi, bukan untuk lalu mendiscourage publik ya. Saya rasa tidak. Itu untuk memberikan pemahaman. Tapi meme-nya banyak sekali loh itu. Meme-nya banyak. Ya, itu bagian dari literasi. Nah, itu perangnya di situ. Ya, itu bagian dari literasi, bagian dari edukasi. Karena bagaimanapun ini perlu proses internalisasi ya. Oh iya, memahamkan. Saya sendiri juga punya pemahaman yang. Saya kebetulan mengonsumsi Pertamax sejak ada Pertamax. Saya dulu juga suka mengkritik pemerintah kan. Wah, saya kok nggak konsisten. Saya mengkritik, saya makan subsidi. Nah, supaya kita konsisten ya kita juga memberi contoh. Nah, saya rasa saya lebih mengarahkan kepada sikap etis. Nah, sikap etis ini diskursus moral sebenarnya. Nggak ada benar salah, Mas. Orang kaya boleh nggak beli Pertalite? Nggak ada larangan. Maka tidak bisa dikatakan itu salah. Tetapi secara moral, kalau itu hak orang miskin, orang yang tidak mampu, entah nelayan, petani, tukang ojek, mestinya tidak kita ambil. Nah, ini bagian dari diskursus etis sebenarnya, yang mestinya dipupuk terus menjadi bagian dari pematangan civil virtue kita. Gitu. Dan sebenarnya tugas ini bukan tugas Kemenkyu lah ya. Ya, tugas kita bersama. Betul. Bicara etis dan moral gitu. Itu tugas kita. Tapi tadi kita menyinggung soal momentum. Tapi saya melihat ada narasi yang terlalu lama digoyang pun di Kemensos dengan badan adaninya tidak deal-deal juga tuh. Perubahan skema subsidi. Mungkin spesifik LPG ya. Nah, itu terpikirkan nggak sih, Mas? Dalam jadi salah satu strategi skema subsidi diubah ya. Apalagi tadi Mas Pres sampaikan bagaimana Kemensos itu membuat data untuk bansos dengan BLT segala macam itu. Betul. Sudah lebih baik. Nah, ini yang saya rasa memang menjadi concern kita bersama. Problemnya saya rasa ada pada akselerasi. Ada kebutuhan untuk percepatan. Dan ini butuh dukungan seluruh pihak. Contohnya gini. Kalau DTKS ini sudah mumpuni, sangat mudah kita mengkonekkan barang ke orang. Ya kan, tadi subsidi hanya untuk LPG 3 kg misalnya kan. Lalu ini dicantolkan pada orang yang di DTKS. Di luar itu nggak boleh beli yang 3 kg. Ini kan kita bangun sistemnya ke sana sebenarnya. Nanti akan kemana-mana, termasuk pupuk, ya kan, termasuk minyak goreng dan lain-lain, semua akan ke sana. Nah, maka sebenarnya satu legasi yang bagus dari pemerintahan Pak Jokowi adalah di Undang-Undang HPP itu, Mas. Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang 7 2021. Di sana dengan eksplisit menyebutkan pentingnya identitas tunggal. Maka NIK dan NPWP itu dikawinkan. Untuk apa? Loh, supaya ketahuan orang kaya itu basisnya NPWP. Ya nggak harus kaya ya. Tapi yang mampu secara ekonomi itu NPWP basisnya. Dikonekkan dengan NIK. Nanti akan diintegrasikan lagi. Bagaimana dengan profil di BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dengan Peduli Lindungi. Akan terdapat profil per individu. Sehingga menunjukkan ini tidak pantas, ini layak. Itu desainnya, Mas. Nah, itu
masih jauh kan? maksudnya kita bicara gambarannya Iya, sudah berapa persen, atau setidaknya sebelum kita pindah ibu kota sudah ada atau seperti apa? Jadi gambaran itu. Karena kan saya bicara kerjasama lantas pihak ini kan kayaknya susah ya di Indonesia ya. Gimana? Tapi ini menurut saya udah banyak progres ya. Ya. Ditjen pajak dengan Ditjen Dukcapil itu udah sangat mesra hubungannya. KPK membantu integrasi. BPJS dengan pajak juga sudah komunikasi sangat bagus. Kemenkes dengan pajak Sangat mungkin ya skema tertutup itu diterapkan ya. sangat mungkin. Karena ironi kan waktu Bu Ani waktu preskon itu bilang ya kalau basisnya BBM pasti dinikmati sama yang kaya gitu. Iya, betul. Jadi itu kan ketahuan nanti. Ya termasuk upaya pembatasan itu kan ikhtiar untuk membuat lebih tepat sasaran. Pendekatannya mungkin tidak precise atau tidak sepenuhnya benar, tapi mendekati jenis kendaraan. Lalu nanti dikaitkan dengan profil pemilik dan sebagainya. Nah ini yang terus kita coba address. Nah, kalau Mas David nanya jelas atau belum hilalnya gitu. Dari cerita saya ini kan mestinya sudah ada sketsanya lah ya. Tidak remang-remang betul, tapi ada sketsanya yang kalau kita lihat itu gambar apa sudah bisa kita tebak. Sudah tebak. Meskipun butuh effort yang luar biasa. Dan kuncinya di sini leadership. Siap. Maka penting sekali. Kalau saya sih gini ngomongnya Mas, sebagai orang ini pribadi ya. Siapapun nanti yang pengen kontestasi politik mesti memikirkan hal seperti ini. Nggak mudah ngurus republik ini, ya kan? Nggak mudah. PR besar ini mesti diselesaikan. Nah, saya berharap nanti yang seperti ini menjadi bagian dari proses kampanye. Publik bisa menagih, menelanjangi konsep-konsep yang ditawarkan supaya tidak utopis tapi praktikal nanti di lapangan. Nah, silakan, semua sudah ada raw materialnya. Kita olah agar apa? Agar ke depan kita bisa punya komitmen yang lebih kuat untuk reform di banyak aspek tadi. Ini butuh leadership memang di sini. Siap. Tadi soal apa terbuka dan tutup itu rencana menjadi judul. Tapi karena jawabannya Mas Bas sudah fase, jadi yang kedua jadi judul aja nih. Aman sekali. Mungkin ini saya geser ke produk sekarang. Ya. Kalau saya mengamati sebelumnya Pertalite itu bukan produk subsidi. Lalu keluarlah Perpres akhir tahun kemarin itu ya, yang dari Pak Jokowi bicara bahwa premium 50 dimix dengan Pertamax 50 sehingga 50%-nya jadi subsidi. Pertama Pertalite sekarang jadi BBM subsidi ya Mas ya? Penugasan. Dia jenis tertentu yang JBT. Dia mendapat kompensasi, bukan subsidi. Bukan subsidi. Berarti kompensasi. Pertalite adalah kompensasi. Berarti kita sudah tidak mengenal RON 88 atau premium. Iya. Nah, saya mau tanya itu kok bisa ada RON 89 yang beredar? Nah, itu nggak kesini kayaknya. Ke Kementerian Teknis. Karena rame juga itu ya. Iya. RON 89. Nah, yang kedua soal Pertamax. Beberapa kali di DPR, saya mendengar narasi dari badan usaha bicara bahwa karena ini kan sudah termasuk BBM umum ya, sehingga sebenarnya mekanisme formulanya diserahkan ke badan usaha. Tetapi ya masih ada intervensi pemerintah gitu. Ada argumen bilang ini juga disubsidi pemerintah, tetapi juga ada narasi ini disubsidi oleh badan usaha. Nah, saya mau mendapat penjelasan yang clear Mas soal ini untuk Pertamax ini. BUMN ini kan milik negara ya. Tadi ada undang-undang yang mengatakan BUMN dapat menerima penugasan dan berhak mendapat kompensasi. Sepanjang dia masih bisa menanggung, ya nggak diberi kompensasi. Tapi kalau sudah tidak kuat, dia diberi kompensasi. Ini sama dengan Pertamax ini. Betul, ini sudah mekanisme pasar. Pertamina berhak menentukan harga sendiri sesuai dengan yang telah ditentukan oleh SDM pagunya gitu kan. Tapi faktanya masih ada tanda kutip ya, subsidi. Publik lalu berdebat, yang nanggung siapa? Ya ditanggung Pertamina atau ditanggung pemerintah, sama saja ditanggung gitu loh. Jadi perdebatannya kan mestinya bukan di situ. Nah, kenapa Pertamina mau menanggung? Nah, di sini sebenarnya penugasan. Pemerintah tidak mungkin memberikan penugasan pada Shell ya kan, kepada BP, yang bisa kepada Pertamina. Termasuk Vivo ya. Termasuk Vivo. Maka yuk Pertamina, kondisi masyarakat belum pulih betul ini dari pandemi. Maka
berbagi beban yuk, burden sharing, sama-sama senang, sama-sama merasakan sakit. Jadi kalau mestinya yang dijual katakanlah harganya 17.000, kalian jual aja 15.000. Yang 2.000 ya tanggung lah. Kalian ngurangi profit supaya masyarakat juga mendapatkan manfaat. Nah, ini kan sebenarnya sama esensi yang diterima oleh masyarakat. Tapi publik itu lebih senang mempersoalkan yang nanggung siapa. Yang penting bukan nenek kita lah. Yang penting yang nanggung itu pemerintah atau BUMN sama saja. Kan ini ada suara hati wartawan juga. Iya. Kita nulis terus di screen, wah ini wartawan nggak ngerti masa Pertamax disubsidi ya gitu kan bahasanya. Kita meluruskan teknologi. Kasian juga emang kadang-kadang rekan-rekan media ini ada pada posisi yang dilematis ya. Saya suka karena saya bagaimanapun tahu persis proses jurnalistik ya. Tidak mudah. Maka dari sisi kami ingin setransparan mungkin, ingin seterbuka mungkin, supaya apa? Supaya teman-teman juga punya informasi yang akurat, lalu yang aktual, dan bisa menyampaikan ke publik dengan lebih baik. Kalau informasi diencerit-encerit, ditutupi, yang terjadi kan malah distrust. Ya kita jangan seperti itu. Kami Kementerian Keuangan komit untuk terbuka, karena memang tidak ada yang ditutupi dalam semua proses ini.